Hubungan gereja dan dunia. Dari kelompok 1 beranggotakan AB, Jocelyn, Reinhard, dan Michelle. Permasalahan di dunia ini antara lain adalah perang, kemiskinan, ketidakadilan sosial, perusakan lingkungan, dan masalah penyalahgunaan iptek. Di video kali ini, kami akan membahas masalah penyalahgunaan iptek. Iptek memang membawa banyak manfaat, namun juga membawa sejumlah tantangan baru untuk kita hadapi. Banyak masalah remaja bermula dari kemajuan iptek. Banyak jenis kejahatan baru lahir dari perkembangan iptek seperti penyebaran hoax, pembuatan akun palsu, hacking, catfishing, dan cyberbullying. Dengan perkembangan ini pula, masyarakat bisa lebih egoistis dan asosial, nilai interpersonal memudar, muncul mental instan, serta sekat wilayah pribadi semakin kecil. Setelah Konsili Vatikan II oleh Paus Yohanes 23, pandangan gereja terhadap dunia berubah total. Pertama, gereja melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Dunia tidak lagi dijauhi dan dibenci, tetapi didekati dan dikasihi, ditawarkan keselamatan. Yang kedua, dunia dijadikan teman dialog, untuk bersama-sama membangun manusia yang utuh dan kudus lewat nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan teknologi. Yang ketiga, dunia dihormati otonomi dengan ciri sekulernya atau duniawinya. Itu tidaklah jahat, tetapi aslinya bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan manusia. Jika dunia terlalu duniawi atau sekuler, maka kembali ke poin pertama, yaitu gereja menjaga dan menawarkan keselamatannya. Dalam Konsili Vatikan II, lahirlah sebuah dokumen penting, yaitu Gaudium et Spes, GS Kegembiraan dan Harapan. Dalam dokumen ini, jarak antara gereja dan dunia dihilangkan. Dunia tidak dipandang sebagai buruk dan jahat, penuh dosa, maka harus dijauhi. Sebaliknya, duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan dunia menjadi duka dan kecemasan, kegembiraan dan harapan gereja. Gereja harus masuk dan menyatu dengan dunia untuk membuatnya bermartabat. Itulah yang dilakukan Kristus. Dunia dipandang lebih positif. Pada Matius 5 ayat 13-16 dikatakan bahwa gereja bertugas menjadi terang dan garam dunia. Garam yang memberi perasa, pengaruh baik bagi sesama dan lingkungan, dan terang yang menjadi pembawa berita dengan terang dan jelas tentang keberadaan dan kebenaran firman Allah. Sekilas penjelasan yang termasuk penyalahgunaan iptek yaitu 1. Praktek pencurian jaringan komputer dan internet seperti pembobolan bank, penipuan transaksi via internet, pembocoran rahasia sebuah institusi atau negara. 2. Kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi berlebihan. 3. Memungkinkan kehidupan seseorang dirusak, seperti penyebaran informasi yang tidak benar. Nah, kita semua familiar dengan berita hoax. Tapi, bagaimana dengan adanya akun palsu, cyberbullying, dan lain sebagainya? Apalagi jika terjadi di kalangan remaja. Bahkan, penggunaan internet itu sendiri seharusnya dibatasi karena segala informasi saat ini sangat mudah diakses. Di mana dulu bisa bertanya pada orang tua, sekarang di Google juga bisa. Jika tidak digunakan dengan benar, tanpa pengawasan, maka seorang remaja bisa terkena catfish atau berpura-pura menunjukkan ketertarikan kepada si korban, tetapi untuk tujuan yang negatif. Misalnya, untuk merampok. Posting tentang diri sendiri bisa terkena cyberbullying atau akun palsu yang mengaku dirinya untuk menipu orang lain. Dalam permasalahan tersebut, gereja harus bijak dalam menyikapi permasalahan gadget di kalangan umat. Pandangan gereja yang menganggap bahwa teknologi itu jahat adalah pandangan di masa lampau. Di awal penciptaan, Tuhan sudah memberikan otoritas tertinggi kepada manusia dibandingkan ciptaan lainnya. Menurut Kejadian 2 ayat 27-28. Otoritas tersebut harus dilaksanakan dengan baik. Jadi, metode yang bisa kita terapkan antara lain: 1. Gereja menanamkan dampak sisi positif dan negatif penggunaan gadget dalam bentuk pengajaran yang bertahap. 2. Terapi gadget dengan pengarahan yang konsisten dan maksimal, seperti menonaktifkan HP saat beribadah dan tidak membuka aplikasi Alkitab dari gadget, melainkan dari Alkitab yang tercetak. Ketiga, gereja memberikan konseling pastoral kepada jemaat yang kecanduan gadget. Sebagaimanapun kita diperbolehkan untuk menambah ilmu, dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Kita boleh menerima perkembangan iptek, dan yang menjadi dasar iptek adalah Tuhan.